Balik lagi sama aku, tapi aku di sini ditemenin sama Ko Wilgos. Halo. Nah, jadi kenapa aku mau ngajak Ko Wilgos hari ini di sini? Karena banyak banget nih netizen yang nanyain, gimana sih caranya supaya sukses bisa keterima di MasterChef? Terus gimana sih caranya bisa survive? Karena kan bentar lagi nih mau buka pendaftaran nih Ko buat MasterChef Season 8. Iya. Jadi kayaknya banyak banget nih yang mau ikutan kayak gitu. Pasti. Apalagi kan Koko punya senior nih, punya pengalaman menang lagi di di season sebelumnya. Oke. Jadi nih aku mau nanya-nanya seputar itu sih. Boleh. Oke. Yang pertama nih ada pertanyaan dari Lilis. Dasar-dasar memasak yang wajib banget dikuasai calon peserta MasterChef. Kira-kira apa tuh Ko? I think lebih ke dasar teknik masak dulu ya. Kayak tahu apa itu blanch, searing, terus frying. Basic cooking method lah kita sebut. And then baru ke aduh ini gue bukan garuk pantat ya ini. Iya. Nyari mic gue takut. Lu kan mati. Ya jadi yang paling penting dasarnya tuh tahu cooking method juga. Itu udah dasar banget kayak frying, searing, blanching, boiling gitu-gitulah basic stuff. Abis itu fundamental rasa. Bukan rasa, maksudnya fundamental kayak knowledge tentang masakan. Udah pasti Indonesia harus ada, Western ada, terus Oriental or Chinese, yang Asia lebih ke Korea, Japanese segala macam. Jadi dasar banget sih yang mesti ada gitu menurut aku. Tapi nih misalnya kan, ini kan amatir nih MasterChef itu. Kalau misalnya mereka nggak ada basic dari sekolah kuliner dan mereka nggak tahu teknik-teknik blanch lah, stir fry lah, tapi mereka pernah olah dengan teknik kayak gitu, jadi mereka tahu caranya. Tapi mereka nggak tahu namanya gitu. Berarti nggak apa-apa tuh kok? Menurut gua nggak apa-apa sih karena kan emang ini untuk amatir. Jadi mereka juga akan belajar along the way di kompetisi. Kalau dari yang gue lihat sih kayak gitu ya. Dan juga karena yang paling penting juga selain emang skill masak dan knowledge dalam memasak, udah pasti kan personality juga. Jadi kalau merasa emang personality-nya menarik dan punya sedikit knowledge atau basic atau at least hobi dengan masak, itu bisa join sih. Kalau di seasonnya Koko dulu gimana nih? Kalau aku kan dulu lewat Meetup tuh Kok. Kalau Koko dulu audisinya gimana tuh? Audisinya zaman gue lebih susah sih dibanding zaman lu, karena gue mesti jawab dulu interview online, terus kita tuh disaring 3 kali di audisi datang gitu. Jadi buat masuk ke galeri itu effortnya jauh lebih sulit. Jadi beruntunglah kalian semua yang ingin join season ini, apalagi during this pandemic harusnya semuanya serba online. Iya sih, kemarin aku online. Berarti dari awal Koko daftar tuh udah datang prepare semua masakan dan semuanya? Yes. Datang bawa bahan sendiri, bawa alat, kita ibaratnya finishing, baru ngasih ke tim produksi, bahkan belum ke juri. Oh, tapi udah setengah jadi kok? Atau kayak bener-bener bawang putih? Iya, setengah jadi. Setengah jadi? Jadi ada waktu sekitar kayak 5 menit buat finishing gitu. Kayaknya sama kayak waktu zaman lu masuk ke bootcamp kan dikasih waktu 5 menit buat finishing. Kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya di dalam galeri nih kok, gimana sih caranya biar kita tuh nggak gugup di depan juri? Apalagi buat teman-teman yang misalnya nggak pernah ada background shooting atau ada di studio, kamera, kayak gitu. Basically harus latihan di rumah sih, harus berani depan kamera. Karena kalau enggak ya no chance kalian bisa masuk ke galeri. Nggak peduli kalian seberapa jago masak, bukan berarti ini acara acting-actingan atau palsu, tapi kan maksudnya memang kalian merepresent diri kalian depan TV gitu loh. Walaupun nggak directly kalian ngomong depan kamera, tapi tetap ada momen dimana pas interview kan ngomong depan kamera. Atau ada kamera, kalian aware dengan kamera. Jadi, ya maksudnya sebisa mungkin ya jangan gugup. Tapi gue rasa ya generasi kita sekarang semua pasti nggak ada yang malu lah depan kamera. Ya nggak sih, orang semuanya pada generasi ini apa namanya? Generasi apa kok? Generasi narsis, egosentrik, narcisentrik. Oke. Kalau misalnya nih, kalau di dalam galeri kan pasti kita harus selalu punya ide-ide baru kok ya kan? Ide apa nih? Maksudnya ide buat masakan. Oke. Dan kita kan kalau karantina kan nggak boleh pegang HP tuh kok. Koko juga dulu gitu kan pastinya. Iya, nggak boleh. Gimana sih dulu Koko caranya bisa survive buat cari ilmu-ilmu baru atau belajar kayak gimana tuh? Gue beli buku sih, buku buat belajar. Cuman lebih kayak sebelum masuk galeri, sebelum mulai challenge, udah siapin mental bahwa kalian
harus bisa siapin 2-3 resep di kepala. Oke. In case plan A bahannya nggak dapat atau waktunya nggak cukup untuk buat menu A, switch ke menu B. Habis B nggak bisa, switch ke menu C. Jadi di otak harus udah siapin cepet mikir 3 draft menu gitu. Misalkan challenge hari ini, kamu bikin kepala ayam. Waktu kamu cuma 25 menit. Nah, kepala ayam itu kamu mau dibikin apa gitu? Indonesian style, Western style, atau apa gitu? Atau Chinese. Ini kalau Indo ternyata bahannya nggak ada, pindah ke Chinese. Kalau Chinese nggak ada, pindah ke Western gitu. Oh. Kalau gue gitu strategi gue. Jadi maksud Koko nih strateginya Koko pilih masakan yang bisa dimasukin bahan apa aja gitu. Bisa juga seperti itu atau tadi. Jadi siapin tiga resep yang style-nya berbeda. Tapi gimana kalau misalnya 3 style resep yang berbeda, misalnya ada Indonesian, ada Japanese, dan misalnya satunya Korean food misalnya. Tapi ternyata ingredients-nya yang keluar waktu itu nggak cocok ketiga-tiganya. Berarti lo masih punya 4. Oh gitu? Iya. Tapi biasanya nggak mungkin sampai sejauh itu. Sejauh itu, oke. Paling misalkan nih, kita mau bikin Indonesian gitu. Misalkan kayak, dari resep di otak lu cuman ada, maksudnya cuman miss satu, misalkan cuman miss, let's say, bunga lawang atau ketumbar nggak ada gitu. Ya gue tetap go for it. Oh. Tapi kalau sampai krusial bawang putih bawang merah nggak ada, itu udah nggak bisa gitu loh. Oke. Tips biar konsisten dalam memasak lo. I think lebih ke kalau di MasterChef ya konteksnya ya. Dengerin juri challenge-nya apa baik-baik. And then yang kedua adalah keep calm dulu. Dalam artian pahami challenge-nya apa, lalu kalau mau ngerjain challenge ini flow-nya seperti apa, flow kita kerjanya seperti apa. Jadi jangan, saya mau bikin ayam goreng, and then lu, ayam goreng butuh apa aja gitu kan. Ayam, bahan dasarnya kita mau bikin bumbu ayam goreng lengkuas, perlu lengkuas, bumbu dasar putih, terus ada kemiri juga, ada kemiri, ada kunyit gitu. Jadi pikirin semua bahannya dulu, bahannya kita gather semua, dan butuh alatnya apa aja gitu kan. Mangkok, pisau, segala macam, panci ambil, iya siap. Habis itu flow-nya dulu dari yang paling lama ke paling cepet gitu. Jadi itu sebelum kita gerak, pikirin dulu, at least kasarnya gitu. Jadi jangan kayak, harusnya bolak-balik pantry cuma 2 kali, lu jadi 10 kali. Karena lu panik. Jadi sebenarnya pada intinya kita harus tenang ya di dalam. Tenang dan pikirin matang-matang flow dan bahannya. Oke, itu tipsnya biar konsisten. Tenang tapi cepet. Oh benar. Kalau tenang nggak cepet, nggak selesai. Tapi benar juga sih, maksudnya justru kalau kita lebih tenang bisa kerjanya lebih cepat, ya nggak sih Ko? Dan lebih rapi, lebih bersih. Iya, karena udah tersistem semua nih di kepala. Betul, ya kan? betul. Cuman gue paham environment di sana tuh kayak lu nggak bisa setenang masak di rumah. Iya benar, iya sih. Karena lu melihat kanan kiri lu gitu loh. Lu insecure dengan kanan kiri lu. Jadi kita sebenarnya nggak boleh pedulin orang lain ya. Harus fokus sama diri sendiri dong kalau udah di dalam. Iya, melihat orang lain dalam artian jangan sampai punya kita nggak lebih baik dari dia. Oh. Sekedar itu aja gitu. Sekedar itu aja gitu. Tapi jangan menjadikan itu sebagai sesuatu yang bikin lu jadi terlalu under pressure gitu loh. Terlalu terbebani gitu. Oke. Ada yang nanya nih, kalau misalnya dia tuh sebenarnya suka banget masak, tapi suka nggak pede, kayak takut nggak enak gitu loh. Nggak usah ikutan. Gitu? Nggak usah ikutan? Jangan ikutan kalau nggak pede. Ya apa orang nggak pede dari awal, what's the point lo ikutan? Walaupun dia bisa masak nih Kung. Iya, no point lah. Berarti nggak perlu dia misalnya coba-coba dulu, cobain ke tetangga dulu kayak atau apa, masakan gue enak nggak gitu, nggak perlu. Mending nggak usah aja kalau udah nggak pede gitu. Kalau udah nggak pede, no point lah. Lu sejago apapun kalau lu nggak pede, no point. Oke. Justru kadang ya, orang masak biasa aja tapi dia pede. Oh iya benar juga sih. Lu mensetir yang makan punya lu gitu. Lu kayak bilang, itu enak, kenapa ini enak? Ya lu cobain dong, ini kan bumbunya seperti ini dengan bumbu dan bahan seperti ini, lu di bumbu seperti ini. Dia yang kayaknya enak, tapi dia mendengar lu ngomong kayak, oh iya ya, enak kali ya. Oh, iya. Tapi kalau yang nyobain juri kok, 3 juri. Nah itu dia, maksud gua, tapi kan landasan awalnya yang penting kita confidence dulu. Oke. Gitu. Kalau ngadep juri segala macam ya lu confidence tapi dalam tahapan yang masih maksudnya sopan gitu loh. Ada porsinya gitu kan. Jangan confidence songong gitu. itu yang gue lakuin dulu gitu. Makanya, pengalaman pribadi gue. Iya. Jadi itu juri nggak suka sama gue sebenarnya. Oh. Gue confidence, I need to confidence. Oke.
Pernah ada kejadian kok? Iya. Iya. Kayak ini memang sebenarnya nggak ada pengalaman di Koko sih, lebih ke aku sebenarnya. Cuman aku pengen Koko aja deh yang ini bantu jawabin gitu. Cara bikin video audisi supaya kelihatan menarik gimana kok? Kan Koko juga pinter filming nih. Audisi biar kelihatan menarik ya. Menurut gue setiap orang punya sisi extrovert. Nggak peduli seberapa dia introvert. Tunjukkanlah sisi extrovert kalian. Itu dulu. Secara buat visual di ini ya. Jadi PD itu tadi. PD, personality kalian keluarin to the max. Sisi extrovert kalian, sisi narsisa kalian dikeluarin. Yang kedua adalah again balik gimana caranya memperlihatkan makanan kalian itu menarik. Ya otomatis karena ini buat audisi dan secara video doang gitu, gambar doang ya pasti visualnya gitu. Menarik yang emang bukan sekedar garnish indah tapi kelihatan mentah gitu. Berarti pemilihan menu menurut Koko gimana? Penting juga. Penting juga. Jangan terkesan terlalu gampang, tapi jangan yang sampai terlalu complicated yang gimana banget lah. Iya, karena kalau terlalu complicated dan lu bikinnya terlalu expert, berarti ya lu bukan amatir. Benar-benar. Lu nggak akan diterima. Betul. Cara gimana sih biar nggak dianggap remeh sama juri dan gimana buat ngelatih mental kita? Maksudnya kan di dalam galeri itu nggak sekadar kita skill masak kan kok. Kayak kita harus punya mental yang kuat kan. Gimana sih tips and triknya gitu kok dari mental, terus dari sikap, terus gimana caranya supaya kita tuh nggak dianggap remeh sama juri kayak gitu? I think kalau soal mental lu nggak akan pernah bisa ngerasa lu ibaratnya nyaman dan gimana ya, nggak under pressure karena emang environment kompetisi gitu kan. And then sepele apapun lu, ketika emang lu tahu diri lu fucked up saat masak, and then lu ngadep juri gitu kan, ya lu udah pasti nggak mungkin bisa gimana ya, defensif gitu loh. Maksudnya gini, ya kalau lu defensif cuman ngebantah-bantah itu malah balik backfire ke lu. Kalau lu defensif ngebantah juri malah backfire ke lu. Bener. Tapi kalau lu terima dengan lapang dada tapi lu bisa meyakinkan juri bahwa you can do better than this, I think juri bisa melihat dan memberikan lu chance untuk tetap stick di galeri. Jadi sebenarnya lebih kita dengerin advice juri aja gitu kan kok ya? Iya. Tengil tapi jangan tengil berlebihan ya. Tapi berarti tetap dibutuhin tuh tengil kok. Maksudnya kan karakter orang kadang beda-beda gitu. Iya. Artinya bukan tengil ya, confidence lah. Oh, confidence. Oke. Cuman jangan too much. Iya, jangan lewat dari skill. Berarti dulu Koko di galeri tengil. Cuman terakhir-terakhir tetap kena banting juga. Maksudnya dibikin lebih humble dikit lah. Maksudnya bukan disuruh produser kayak lu harus lebih enggak, tapi maksudnya emang keadaan kompetisi yang ngebuat gue tersadar bahwa gue tuh nggak sejago itu gitu. Harusnya gue lebih humble, lebih mau dengerin, lebih pay attention gitu. Dulu pressure test berapa kali kok? Nggak nyampe 4 ya. Hah, sumpah nggak nyampe 4? Nggak nyampe 4, tapi yang Budesi lebih gila lagi. Kayaknya cuma sekali bahkan, gue nggak nyampe 4, gue paling 3. Wow, 3. Keren banget. 3 kali kayaknya ya, 3 kali. Oh, keren. Menurut Koko sendiri nih, apa sih yang bikin Koko bisa sampai menang gitu? Yang Koko rasain, yang udah Koko laluin, yang Koko keluarin semuanya. Gue lupa ya. Di luar dari komentar juri, menurut Koko yang dari dalam Koko sendiri nih. Gue bisa bilang bahwa ketika gue masuk MasterChef, gue udah ada bekal bisa masak. Yang kedua, gue terlalu pede bahkan, to confidence. Tapi I think the most important part biar lo bisa stick di galeri dan menang adalah lo pay attention, do your best in every challenge. Sama kadang ya, maksudnya juri kan melihat perkembangan lo di galeri juga. Jadi make sure lo juga growing dalam galeri. Gitu, make sure bahwa juri melihat lu bertumbuh. Ya, setuju banget sih itu. Dari segi personality lu dan juga skill masak lu. Oke. Dan juri akan lebih appreciate itu gitu. Artinya apa? Artinya this person ada potential. Tapi kalau lu cuman banyak mulut, banyak gaya tapi skill lu tetap di situ. It's just matter of time lu bakal keluar sebenarnya. Gitu. Nggak peduli personality lu sebagus apapun menurut gua. At the end of the day lu bakal jadi effort harus kelihatan banget ya kok ya? Iya, karena at the end of the day it's
cooking show, walaupun butuh personality dan apa ngomongnya ya, karakteristik, tapi tetap at the end yang dijudge adalah makanan sih. Iya sih, benar-benar. Iya. Misalnya di galeri nih, tiba-tiba kita punya mood nih lagi nggak enak waktu itu, terus jadinya kita berantem sama pacar atau ya maybe kan lagi karantina nggak bisa kontak gitu kan, misalnya, terus udah gitu jadi bikin tambah nervous, terus misalnya lagi nggak bisa kepikiran buat ngatasin challenge-nya, gimana tuh caranya biar kita bisa ngelaluin gitu? penting balik ke elunya lagi sih, maksudnya seberapa banyak gue kasih tips, at the end of the day you are the only who can control your mood. Iya nggak sih? Gue bilang ayo dong semangat segala macam, ya balik lagi ke diri lu, gimana lu bisa overcome your mood itu biar balik lagi gitu. Tapi ya selalu ingat, chance lu masuk galeri MasterChef itu cuma sekali dalam hidup lu. Ya kan? Jadi kalau lu fuck it up hanya karena lu nervous dan lu lagi nggak di mood yang baiknya, nggak di mood lu yang lagi bagus, ya udah chance lu untuk stick di galeri ya hilang gitu aja gitu. Jadi always remember kenapa lu ada di galeri, apa purpose lu di galeri, to be a winner, ya kan? Ya udah, lu harusnya fokus ke sana gitu. Jangan sampai mood jelek itu ngedistract lu. Oke, berarti penting banget ya kalau misalnya kita mau ikutan acara kompetisi kayak gini, dari awal kita udah set goals dan visi misinya berarti kok ya? Betul. Nggak yang asal-asal, aku pengen ikut nih biar aku muncul di TV atau kayak gimana? Ya, itu kalau goal lu gitu doang, it's paling nggak nyampe top 10 udah cabut. Oke. Ya, tapi gue juga bisa bilang waktu gue di galeri gue ngeset goal gue juga sama, mungkin awalnya yang penting gue muncul dulu di TV, ya nggak salah juga. Itu lebih kayak realistis sama pesimis memang beda dikit sih. Kalau gue lihatnya gue lebih realistis gitu. Gue nggak mau terlalu over optimis gitu loh. Tapi begitu gue udah melihat potensial gue dalam galeri dan gue melihat sekeliling gue kayaknya masih bisa gue kalahin, dari situ gue merasa bahwa oke, goal gue harusnya lebih tinggi lagi. Oh, oke. Terakhir nih kok. Ini tentang MasterChef season aku nih, season 7. Kalau menurut Koko sendiri, MasterChef season ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan yang bikin beda di season ini dari season-season sebelumnya apa? Kekurangannya dulu ya. Kekurangan di season ini adalah gue nggak bisa bilang kekurangan kali ya, karena gimana ngomongnya ya? Karena kalau dari apa yang gue lihat sih oke aja semua. I mean, keberagaman kontestannya juga udah oke. Terus food scene dan challenge-nya juga seru-seru. And then menurut gue sejak perpaduan Juna, Arnold dan Chef Renata tuh udah emang klop banget gitu ya. Kalibrasi yang bagus banget sih. Mungkin yang lebih seru dari season ini adalah lebih serius tapi tetap ada fun-nya. Bukan drama. Kalau drama mah I think semua season bakal bacot lah yang bilang MasterChef banyak drama segala macam. Lu begitu ikutan MasterChef, lu jadi peserta, lu bakal bikin drama juga gitu loh. Karena kita di karantina bareng semuanya, masalah lu di apartemen, masalah lu di hotel, pribadi 1 ke pribadi 2, itu semua kan kebawa ke galeri gitu loh. Misalkan lu nggak disukain sama peserta A, lu nggak suka sama peserta B, cuman karena misalkan lu bawa badan gua nggak suka, atau lu kalau mandi airnya nggak pernah ditutup, atau lu kalau abis pup lu nggak pernah nge-flush, gua nggak suka sama lu gitu. Gua pengen eliminasi lu nanti di galeri. Possible terjadi kayak gitu. Benar. Iya. Ya jadi kayak gini sih, kayak mungkin selama ini orang-orang selalu ngira acara MCI itu settingan karena adanya drama. Padahal kan sebenarnya drama itu juga beneran terjadi tuh karena udah ada faktor-faktor kita di karantina kan gue ya. Satu itu. And then kalau memang ini mau gue bilang drama natural terjadi gitu kan. Dan kalau misalnya nggak ada drama bakal flat banget. Iya sih benar. Namanya juga acara TV gitu. Iya, dan lu gitu nonton kayak gini doang nih, masak doang nih. Kan pasti gitu. Benar. Dan kenapa lu trigger buat ngomentarin peserta? Ya itu part of keseruan MasterChef.
Dan itu juga ada unsur dramanya juga kan sebenarnya. Iya itu dia. Kalau Flat lu nggak mungkin komen kan? Lu nggak mungkin kayak bisa masak nggak sih? Aduh kok gitu sih dia nangis mulu gitu. Benar. Ya kan? Ya lu akhirnya ke-trigger buat komen tuh ya karena lu ngerasa lu enjoy the show. Cuman enjoynya ini dalam artian lu kayak kesel gitu. Tapi kan maksudnya ya kayak lu nonton sinetron atau lu nonton film gitu kan. Ketika mood lu terbawa untuk lu kesel sama penjahat atau lu sedih karena kayak aktor utamanya terlalu terintimidasi banget gitu atau lu terharu. Ya itu artinya sukses. Oke, jadi ini nggak cocok ya buat netizen-netizen yang suka bilang MasterChef kebanyakan drama, sama MasterChef terlalu banyak bercandanya. Ya, Oke, cukup ini dulu lah pertanyaan-pertanyaan yang aku jawab sama Kowil Ghost hari ini. Semoga jawaban-jawabannya membantu dan berfaedah buat kalian. Siapa tahu kalian bisa sukses ikutan MCI 8. Karena bentar lagi emang udah mau dibuka. Jadi kalian juga harus terus pantengin Instagramnya MasterChef Ina. Karena di situ bakal ada pengumuman, persyaratan gimana caranya kalian bisa masuk ke MasterChef Season 8. Oke, semuanya thank you udah nonton kita berdua. Bye. Dadah.